Juga soal digitalisasi, kami mengapresiasi soal langkah Bapak akan adanya digitalisasi. Tapi yang terjadi hari ini sebenarnya kalau kita lihat apa namanya ahli digital banyak di KAI, tapi nggak tahu apakah niat memang sengaja. Sudah cek Pak, nanti Bapak coba sekali-kali Pak, Bapak pesan tiket melalui Traveloka atau melalui akunnya KAI, Bapak pesan yang ada di situ ada opsi untuk bisa refund 100% begitu Pak. Bahkan 2 jam sebelum keberangkatan. Tapi saat Bapak mau refund, prosesnya ribet sekali Pak. Bahkan di era digital hari ini, Bapak kalau mau refund harus datang ke ini Pak, harus datang ke stasiun dengan membawa KTP dengan KTP punya Bapak sendiri. Nah, jadi menurut kami ini bukan soal digitalisasi, jangan-jangan soal akal-akal untuk bagaimana refund tidak kemudian diambil oleh masyarakat dan kemudian dinikmati oleh KAI. Nah, pertanyaan kami yang kedua, refund yang sudah diproses juga terjadi di satu tempat itu tiba-tiba tidak kembali tapi ke rekening orang lain yang ternyata setelah didalami di rekening oknum orang KAI dan ini sering terjadi. Nah, harapan kami Bapak bisa berantas oknum-oknum yang memanfaatkan itu, Pak. Nah, terus kemudian kami mengapresiasi langkah KAI soal kereta petani dan pedagang itu, Pak. Nah, kami ingin penjelasan soal kereta api bagi petani dan pedagang itu tarifnya berapa. Jangan sampai nggak terjangkau seperti sekarang, walaupun kereta termurah pun kadang juga masih belum terjangkau untuk masyarakat. Nah, kemudian kami minta roadmap soal WUS, Pak. Bapak bisa tanyakan ke WUS, Bapak juga harus menguasai soal hal itu karena kalau tidak hutang apa namanya KAI yang menjadi beban KAI yang Bapak tadi sampaikan bahkan saya lihat kemarin baru 900 miliar di kuartal pertama 2025 tapi kalau di paparan Bapak tadi sudah 1,2 triliun ya kan. Artinya ini kan beban yang tidak kecil. Nah, bagaimana exit plan yang akan Bapak lakukan agar beban utang ini tidak menjadi benalu bagi KAI ke depan begitu, Pak? Karena kalau mengandalkan Danantara untuk bagaimana menyelesaikan persoalan utang ini juga ini tidak baik juga karena ini apa namanya akibat dari salah kebijakan yang kemudian hutangnya suruh menyelesaikan orang lain maka ini akan menjadi bagian dari gali lubang tutup lubang. Ingat bahwa tidak semua masyarakat nikmatin WUS loh Pak. Bahkan kami saja beli naik WUS juga nggak murah juga beban juga buat kami ya kan. Apalagi rakyat-rakyat yang mereka yang tidak tinggal di Jakarta dan sekitarnya jangan sampai mereka yang bayar pajak hanya untuk membayar beban utang yang di apa namanya yang ditanggung oleh KAI ini begitu. Itu aja dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan Pak Subardi.